Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafah. Amma ba'd. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan materi sejarah tasrik. Tasrik itu adalah pembentukan hukum. Ini istilah dalam Islam. Kemudian dan juga pembentukan mazhab. Bahwasanya kita ketahui hukum Islam itu tentunya mengalami perkembangan yang itu panjang, di mana dari masa kenabian sampai dengan era modern ini. Hukum Islam itu sendiri aja ada sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya melalui wahyu Allah yang kemudian diturunkan. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan juga didukung oleh sunnah Nabi. Berkembang kemudian pada era Khulafaur Rasyidin, di mana hukum Islam ini dengan metode ijtihad sahabatnya kemudian dapat menjawab daripada persoalan-persoalan baru pada zamannya. Kemudian ke era tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini menandai lahirnya mazhab-mazhab daripada mazhab fikih serta kemudian kodifikasi hukum Islam. Berkembang lagi kemudian pada era pertengahan, di mana hukum Islam ini mengalami kemajuan yang sangat pesat atau sangat baik, di mana disiplin ilmu dan institusi kehakiman. Namun pada era kolonialisme di mana mengalami stagnasi, cenderung kemudian tidak berkembang. Seiring perkembangan waktu kemudian pada era modern, hukum Islam mengalami pembaruan yang mana penggabungan prinsip-prinsip syariah dengan sistem hukum nasional serta peran aktif ulama dan akademisi di dalam menjawab tantangan zaman. Kemudian selanjutnya, kenapa kemudian terjadi lahirnya beberapa mazhab? Tentunya ada faktor di mana yang mempengaruhi hal itu. Tidak secara tiba-tiba kemudian 4 mazhab ini terbentuk. Selain daripada kemampuan, daripada keilmuan, tentunya ada beberapa hal yang kemudian mempengaruhi. Satu, kaitannya dengan perbedaan metode, mana di salah satu ataupun di antara 4 mazhab ini banyak perbedaan metode ijtihadnya, seperti halnya penggunaan qiyas, istihsan atau kemudian istilah lain oleh para ulama itu digunakan. Kemudian kaitannya dengan kondisi geografis ataupun budaya lokal, ini juga akan membentuk kebutuhan hukum yang berbeda di tiap wilayah. Sebagaimana kemudian saya contohkan di Lampung, ada sebuah permasalahan dan diselesaikan. Tentunya penyelesaian ini tidak sama dengan ketika terjadi permasalahan di daerah Aceh atau ketika ada terjadi permasalahan di daerah Papua, walaupun dengan kasus yang sama. Ini contoh hal ini bisa mempengaruhi daripada pandangan. Kemudian akses dan penerimaan terhadap hadis, yang mana tidak secara merata di seluruh daerah Islam pada masa awal itu, pada masa awal keislaman. Saya analogikan bahwasanya di daerah-daerah pelosok tentunya jarang sekali kemudian menerima kaitannya dengan berita-berita dari pusat. Nah, ketidakmerataan ini akan mengakibatkan pandangan yang berbeda. Saya ambil contoh lagi, ketika guru mengajar kepada anak-anak satu kelas, kemudian anak satu kelas itu keluar kelas bercerita kepada yang lainnya. Ada yang senang cerita, ada yang tidak. Dengan membawa berita yang sama dari gurunya, tentunya caranya berbeda, intonasinya berbeda, ada yang kemudian tidak tersampaikan,
pada yang lainnya, ini juga akan mengakibatkan daripada pandangan, sehingga nanti akan membentuk suatu metode tertentu. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan pengaruh politik dan kekuasaan, itu tentu juga akan mendorong kaitannya dengan perkembangan mazhab itu sendiri. Kemudian tradisi keilmuan dan jaringan murid, yang mana ini akan menjaga dan menyebarkan pemikiran ulama mazhab. Ini tentu sangat berpengaruh, karena saya ambil contoh daripada yang ada pada saat ini, misalnya pondok pesantren Darul Amal, kemudian dengan itu Mbak Ustaz Mustafa Ufron. Nah, tentunya murid-muridnya itu punya kemudian kecenderungan yang mana pemikirannya juga kemudian mengikuti daripada gurunya. Termasuk kepada di lain tempat, di lain pendidikan dan sebagainya. Daerah Jawa tentunya juga akan berbeda dalam kemudian perkembangannya. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan tradisi keilmuan itu, sehingganya dapat mengakibatkan pandangan-pandangan yang berbeda. Karena beda guru tentunya beda pandangan. Beda pandangan tentunya kemudian kecenderungan murid dan yaitu akan beda. Mungkin murid A kecenderungan mengikuti guru A, murid B kecenderungan mengikuti dan seterusnya. Nah, faktor-faktor inilah kemudian menjadikan lahirnya mazhab sebagai bagian daripada dinamika intelektual yang mana pada saat ini dapat dipahami bahwasanya Islam yang ada ini bisa kemudian melahirkan daripada pemahaman di antara pandangan beberapa mazhab, tapi sekali lagi bahwasanya secara kontekstual semua tentu punya pandangan yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, melaksanakan ibadah syariat Islam itu sendiri. Sebagaimana wujud menjaga konsistensi daripada Islam itu sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.